Berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan topik yang akan kita bahas pada saat ini yaitu MUMS atau gondongan. Penyakit dengan banyak sebutannya ini dari MUMS, parotitis, gondongan, bahkan dikenal dengan bangkai-yaki bagi masyarakat Sulawesi Utara, apapun sebutannya, sama-sama disebabkan oleh virus golongan Paramyxovirus yang katanya mampu menghilangkan pendengaran dari penderitanya, bahkan bisa sebabkan peradangan otak yang fatal. Untuk itu tetaplah bersama kami karena saat ini sudah hadir bersama kami di studio Dr. Matricia Della Rosilinaung. Dan mari bersama-sama kita jauhi penyakit ini tentunya dengan pengetahuan dan pencegahan yang tepat. Dr. Matricia Della Rosilinaung menyelesaikan kedokterannya dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 2016 silam. Sebelum menyelesaikan profesi dokter dari universitas yang sama pada tahun 2019. Kemudian beliau sempat menggali pengalaman di RSUD Datu Binangkang dan Puskesmas Lolak di Bolaang Mangondo di tahun 2019 hingga di tahun 2020. Sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado dari 2021 hingga September 2023. Tiba saatnya kita menyapa narasumber kita, Dr. Matricia Della Rosilinaung. Baik, halo dokter. Halo Mem. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan. Aduh, ini sambil menyusui tapi di sela-sela kesibukan tetap aktif ya, membagikan, melayani dalam hal membagikan informasi kesehatan ya dokter. Iya Mem. Puji Tuhan. Baik, dan saat ini kita akan segera mendiskusikan topik kita, tetapi sebelumnya kita akan buka ini terlebih dahulu melalui doa buka. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik, sahabat live sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat penyertaan Tuhan yang tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami meminta kiranya pertolongan-Mu, tuntunan-Mu yang sama menjadi bagian kami pada saat kami mendengarkan nasihat kesehatan bagi masing-masing kami. Kiranya ya Tuhan, sahabat live sekalian dapat mengerti dan juga dapat mereka diberikan kekuatan untuk dapat melakukan apa yang sudah mereka dengarkan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkenan berkati bagi narasumber kami, Dr. Della Ros yang sudah bersama kami di tempat ini. Kiranya Tuhan gunakan dia sepenuhnya dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali ke narasumber kita, Dr. Matricia Della Rosilinaung dalam topik MUMS atau gondongan. Baik dokter, ini bahasa Inggrisnya MUMS ya, medisnya ya. Tapi bahasa Indonesia gondongan. Kalau di bahasa Manadonya katanya bangkai-yaki, benar demikian? Iya benar. Oke, kalau begitu apa sih penyakit ini tuh seperti apa dokter? Nah, MUMS atau gondongan ini ataupun bangkai-yaki merupakan penyakit akut pada anak-anak dan dewasa muda. Ini disebabkan oleh Paramyxovirus. Nah, infeksi ini biasanya menyerang kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini adalah kelenjar yang memproduksi air liur sehingga memicu pembengkakan yang namanya tadi parotitis. Kemudian kelenjar parotis ini terletak di bawah telinga sehingga bila dia terinfeksi dapat mengakibatkan pembengkakan pada daerah itu.
Nah, biasanya di sebelah kanan ataupun kiri, ataupun bisa juga keduanya. Oke, dan apa yang sebenarnya menjadi penyebab kita terkena penyakit ini? Nah, mumps atau gondongan disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini jenis ribonucleic acid, yaitu RNA. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran napas, kemudian akan menetap di sana dan berkembang biak dan menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kelenjar parotis. Kemudian virus ini menular melalui kontak langsung dengan penderita maupun tidak langsung. Nah, misalnya ada orang yang terinfeksi sedang berbicara, batuk ataupun bernyanyi dan bersin, sehingga mengeluarkan partikel virus meskipun dalam jarak yang tidak terlalu dekat, tapi masih dalam satu ruangan. Ya, misalnya ruangan tertutup. Nah, virus ini juga bisa menular secara tidak langsung ketika penderita mumps menyentuh barang-barang atau permukaan tanpa mencuci tangan, dan orang yang sehat menyentuh barang tersebut, kemudian mengucek-ngucek mata dan memegang hidung dan juga mulut. Oke, jadi itu seperti itu ya jenis penyakit dan bagaimana di penyebarannya juga ya, dokter. Nah, ini saya penasaran. Tadi sudah sebutkan bahwa gondok dan gondongan itu berbeda ya, walaupun mirip ya, sebutannya mirip aja. Nah, ini bagaimana membedakan kalau dua-duanya itu benjolannya muncul di bagian leher ini? Ya, ini gondok dan gondongan dua penyakit yang berbeda, sangat berbeda. Ini dua penyakit yang namanya terdengar mirip dan keduanya juga ada pembengkakan. Jadi ketika kita lihat sekilas itu sama. Nah, gondok ini terjadi pembesaran kelenjar tiroid. Ini letaknya di bawah jakun, di leher bagian depan. Nah, bentuknya itu seperti kupu-kupu. Kemudian fungsi kelenjar ini adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang membantu mengendalikan metabolisme dalam tubuh. Nah, gondok ini merupakan penyakit yang tidak menular. Sedangkan gondongan atau mumps, penyakit menular yang tadi yang disebabkan oleh paramyxovirus dan menyerang pada kelenjar parotis. Gejala khasnya yaitu pembengkakan pada pipi atau rahang di sebelah kiri atau sebelah kanan atau keduanya. Kemudian tidak bisa berbicara karena sakit. Bukan tidak bisa berbicara, tapi nyeri saat berbicara atau nyeri saat menelan. Nah, itu yang membedakan keduanya. Nah, tapi ini kan tadi salah satu adalah benjolan. Apa ada lagi gejala-gejala lainnya yang bisa dialami oleh orang yang mengalami gondongan ini? Gejala-gejala ini mirip dengan virus pada umumnya, yang tidak spesifik. Nah, ada demam, terus mulut kering, sakit kepala, pegal-pegal, nyeri perut, mudah lelah, dan juga hilang nafsu makan. Nah, gejala gondongan juga dapat lebih ringan atau menyerupai gejala pilek. Sekitar 15-27%, bahkan tidak mengalami gejala apapun. Oke, begitu ya gejala-gejalanya selain benjolan aja ya. Nah, ini saya ingin bertanya, dari waktu kita terpapar dengan virus ini hingga gejala pertama muncul itu biasanya berapa lama? Nah, masa inkubasinya dari mumps ini biasanya 16-18 hari. Nah, bisa juga 12-25 hari. Gejala mumps pada anak biasanya muncul pada 12-24 hari setelah terinfeksi. Oke, baik. Nah, ini siapa saja nih yang memiliki resiko lebih tinggi kalau kita lihat? Mungkin umurnya atau golongan gendernya mungkin. Siapa saja nih yang lebih memiliki resiko lebih tinggi terkena mumps? Oke, yang pertama, yang belum mendapat vaksin MMR untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan rubella. Terus yang berusia 2-12 tahun. Terus berikutnya tinggal atau berpergian ke daerah yang memiliki banyak kasus gondongan atau mumps. Yang keempat, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, yaitu gizi buruk, infeksi HIV atau AIDS, kemudian penyakit autoimun. Oke, saya juga dengar nih dokter, kalau
penyakit gondongan ini sering menyerang usia umur 5 hingga 9. Ini apa penjelasan medis hubungan dengan itu? Nah, ini usia 5 sampai 9 tahun ini adalah usia sekolah ya. Oke. Penelitian di Jilin Provinsi China, pada penelitian ini angka kejadian penyakit mumps tertinggi terdapat pada kelompok umur 5 sampai 9 tahun. Hal ini mungkin merupakan konsekuensi langsung dari kerentanan terhadap penyakit mumps pada usia anak 5 sampai 9 tahun yang tidak menerima vaksin. Terus di penelitian ini disebutkan juga bahwa bulan-bulan puncak wabah gondongan atau mumps di Provinsi Jilin bertepatan dengan semester sekolah dan lingkungan yang tertutup. Nah, ini yang memfasilitasi penyebaran penyakit mumps. Jadi siswa itu beresiko tinggi terkena penyakit mumps. Oleh karena itu, siswa merupakan kelompok prioritas untuk pencegahan. Memberikan vaksinasi booster kepada siswa yang tidak divaksinasi. Seperti itu. Oke. Nah, dokter, ini kan sangat menular ya, dokter ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pada saat kita terkena gondongan ini, kapan kita tahu kita sudah tidak lagi akan menyebarkan virus ini, dokter? Nah, penyakit ini kan berlangsung selama 7 sampai 25 hari, tergantung dari sistem kekebalan tubuh si penderita. Virus ini sangat infeksius pada 1 sampai 3 hari sebelum pembengkakan sampai 5 hari setelah pembengkakan kelenjar parotis. Nah, menurut CDC merekomendasikan bahwa isolasi pasien dengan mumps 5 hari setelah kelenjarnya mulai membengkak. Oke, jadi pada saat bisa kita sebutkan pada saat benjolan mulai kempis, lalu kita sudah sebutkan diri kita ini sudah tidak lagi membagikan virus. Biasanya menunggu sampai 2 minggu setelah bengkak itu. Baik, dokter. Nah, apakah seseorang yang sudah pernah terkena mumps atau gondongan ini bisa terkena kedua kalinya? Nah, seseorang yang sudah pernah terkena mumps itu kan menjadi vaksin alamiah baginya. Lalu tubuh memiliki memori imunitas atau antibodi untuk melawan mumps itu sendiri. Nah, orang yang pernah menderita penyakit mumps ini biasanya terlindung seumur hidup dari infeksi penyakit mumps lainnya. Nah, bisa terkena lagi ke depannya, tapi kalau daya tahan tubuhnya itu menurun. Namun kejadian mumps yang kedua ini jarang sekali terjadi. Oke, jadi paling tidak kalau sekali kita sudah terkena, ya tidak lagi ya, resikonya jadi sangat jauh gitu lagi. Oke, baik, kita akan sudahi dulu sesi kita akan sambung lagi ya, dokter ya. Dan sahabat Live, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap setia bersama Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Dr. Matricia Delaros Silinau dalam topik mumps atau gondongan. Baik dokter, kita akan menyambung diskusi kita. Nah, penyakit gondongan ini apa bisa fatal, dokter? Nah, meski jarang terjadi dan dapat sembuh sendiri, pada beberapa kasus mumps juga bisa menimbulkan komplikasi. Nah, komplikasi ini lebih sering terjadi pada penderita mumps usia remaja dan dewasa atau orang yang belum pernah mendapatkan vaksin mumps atau MMR. Nah, ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat mumps, diantaranya yaitu orkitis, ovaritis, meningitis atau radang selaput otak, kemudian ada ensefalitis atau radang di otak, pankreatitis, gangguan pendengaran, keguguran pada ibu hamil. Jika terjadi komplikasi, kita pantau saja. Apabila komplikasinya berat, kita harus segera tangani itu. Oke, baik dokter. Nah dokter, apa saja nih komplikasi-komplikasi yang patut kita waspadai?
Kalau komplikasi-komplikasi yang harus kita waspadai yaitu meningitis biasanya Oke. dan ensefalitis karena dapat mengakibatkan penderita kejang-kejang ataupun yang paling fatal yaitu meninggal. Oke, nah ini saya dengar salah satu komplikasi yang terjadi pada laki-laki adalah pembengkakan testis. Ini bisa dijelaskan dokter, ini apa hubungannya nih sebenarnya? Ini harusnya darinya di leher, tiba-tiba sudah ada di testis seperti itu. Apa penjelasan medisnya? Nah, penularan mumps pada testis disebut orkitis. Oke. Ketika orang dewasa menderita mumps, virus dapat terbawa oleh darah, masuk ke testis, kemudian menyebabkan infeksi pada testis, itu yang disebut orkitis, seperti itu. Oke, nah ini dokter, bagaimana cara agar kita bisa mencegah agar kita tidak terkena penyakit ini? Penyakit gondongan atau mumps bisa dicegah dengan memberikan imunisasi MMR, measles, mumps, dan rubella pada anak-anak. Vaksin MMR berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit campak, mumps, dan rubella. Vaksin ini perlu diberikan pada anak sebanyak 2 kali, yaitu saat anak berusia 18 bulan dan pada saat anak berusia 5-7 tahun. Namun, jika imunisasi pertama belum sempat dilakukan saat usia 18 bulan, vaksin pertama masih dapat diberikan hingga anak berusia 3 tahun. Jika belum pernah dilakukan pada masa kanak-kanak, vaksin MMR masih dapat diberikan pada usia dewasa. Nah, pemberian vaksin MMR untuk dewasa disarankan bagi orang-orang yang berisiko tinggi terpapar virus penyebab mumps. Selain itu, pencegahan mumps juga bisa dilakukan dengan cara rajin mencuci tangan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, tidak berbagi peralatan mandi atau makan dengan penderita. Yang ketiga, menerapkan etika batuk, seperti menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk ataupun bersin. Oke dokter, nah ini MMR ini kan dia akan melawan 3 jenis penyakit sekaligus ya. Salah satunya rubella, mungkin measles, dan juga mumps, MMR. Nah dari 3 ini seberapa akurat dia address masalah masalah mumps itu sendiri? Nah, vaksin MMR sangat efektif untuk melindungi diri dari campak, mumps, dan rubella sekaligus mencegah terjadinya komplikasi akibat penyakit tersebut. Anak yang telah menerima 2 dosis vaksin MMR terbilang lebih terlindungi seumur hidupnya meski tetap ada potensi infeksi. Menurut CDC, efektivitas 1 dosis vaksin MMR terhadap campak sebesar 93%, mumps 78%, dan rubella 97%. Sedangkan 2 dosis vaksin MMR 97% efektif mencegah campak dan 88% itu efektif terhadap mumps. Nah, imunisasi anak MMR akan memberikan perlindungan lewat pembentukan antibodi di dalam tubuh. Nah, antibodi ini terbentuk dari vaksin anak MMR yang berasal dari virus MMR yang dilemahkan. Kemudian, jikapun anak terinfeksi MMR, gejalanya tidak akan berat dan lebih cepat pulih. Oke, jadi kalau misalkan ya dokter, sangat akurat ya sebenarnya ini. Nah, kenapa ada anak-anak katanya yang baru menerima vaksin dalam 7-10 hari lalu bisa jadinya terkena mumps? Terdapat 3 vaksin terpisah dalam 1 suntikan. Efek sampingnya itu berbeda-beda dan dapat terjadi pada waktu yang berbeda. Nah, efek samping dari vaksin campak yaitu sekitar 7-11 hari setelah penyuntikan, beberapa anak terkena campak yang sangat ringan. Ini juga termasuk ruam,
suhunya tinggi, kemudian dia kehilangan selera makan atau tidak enak badan sekitar 2 sampai 3 hari. Tapi gejala-gejala ini tidak menular sehingga anak kita atau yang sudah imunisasi yang sudah vaksin ya akan menularkan tidak akan menularkan apapun kepada anak-anak yang tidak menerima vaksinasi. Nah, kemudian efek samping vaksin MUMS sendiri sekitar 3 hingga 4 minggu setelah penyuntikan 1 dari 50 anak mengalami penyakit MUMS yang ringan. Ini juga termasuk yaitu pembengkakan pipi atau di sebelah sini. Kemudian berlangsung hanya sampai 2 hari. Nah, gejala-gejala ini tidak menular pada orang lain. Sedangkan efek samping vaksin rubella sekitar 1 hingga 3 minggu setelah penyuntikan, beberapa wanita dewasa mengalami nyeri sendi, kaku, atau bengkak hingga 3 hari. Nah, vaksin campak, MUMS, dan rubella sangat aman dan juga efektif mencegah campak, MUMS, dan rubella. Vaksin seperti obat apapun dapat memiliki efek samping. Kebanyakan orang yang mendapatkan vaksin MMR tidak memiliki masalah serius dengan itu. Malahan mendapatkan vaksin MMR jauh lebih aman daripada terkena campak, MUMS, atau rubella. Oke, jadi seperti itu ya dokter ya. Nah ini berapa lama jangka waktu perlindungan dari vaksin yang bisa kita rasakan? Apakah bisa seumur hidup kita rasakan atau mungkin ada jangka waktu tertentu? Perlindungan terhadap campak, gondongan MUMS, dan rubella mulai berkembang sekitar 2 minggu setelah mendapatkan vaksin MMR itu sendiri dan dapat melindungi sampai seumur hidup. Walaupun ada potensi untuk infeksi tapi ringan. Oke, dokter. Nah, itu untuk pencegahan. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan ya sehubungan dengan penyakit ini. Apa saja yang bisa kita melakukan? Apakah ada tips-tips dari dokter untuk bisa dibagikan kepada sahabat life sekalian sehubungan dengan bagaimana cara untuk mempercepat proses penyembuhan nih? Nah, MUMS ini merupakan penyakit yang bersifat self-limiting disease. Artinya bisa sembuh sendiri atau hilang dengan sendirinya. Terapinya biasanya hanya simptomatik dan suportif. Bila demam diberikan obat penurun demam, nyeri diberikan obat penurun penghilang rasa nyeri. Kemudian antivirus tidak diberikan. Kenapa? Karena tidak ada antivirus yang tepat digunakan untuk MUMS ini. Sehingga kita hanya perlu istirahat cukup, perbanyak minum air putih, kemudian makan makanan yang bergizi. Seperti itu. Oke, tapi katanya dokter jangan katanya makan makanan yang asam-asam pada saat kita sakit MUMS atau gondongan ini. Apa benar itu mempengaruhi? Ya, benar. Karena pembengkakan kelenjar liur dapat menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan dalam mengunyah. Nah, oleh sebab itu penderita gondongan atau MUMS harus menghindari makanan-makanan tertentu yang merangsang air liur. Yang membutuhkan banyak pengunyahan. Nah, kalau kita sedang makan makanan yang asam, maka air liur akan banyak keluar. Ketika kelenjar penghasil air liur itu sedang mengalami peradangan, saat rangsangan asam itu hadir di mulut, maka kelenjar ini dipaksakan untuk bekerja lebih. Jadi tidak heran apabila rasa sakit dan pembengkakan akan semakin parah, seperti itu. Oke, lantas jenis makanan apa aja nih dokter yang baik untuk kita berikan kepada mereka yang menderita MUMS nih? Makanan yang dianjurkan adalah makanan yang lunak, seperti oatmeal, kentang, terus ada tahu, kemudian makanan-makanan yang berkuah dan juga bubur nasi ya. Kemudian buah yang tidak mengandung asam,
dan juga sayuran juga yang tidak mengandung asam, dan makanan yang berbahan dasar sup atau kaldu. Jadi makanan yang dapat ditelan dengan mudah, seperti itu. Oke, baik. Dan juga nih dokter, saya dengar ada yang katakan bahwa orang yang mengalami gondongan ini tidak boleh banyak bicara. Apakah ini pengaruhnya karena jadinya bisa mempengaruhi rasa sakitnya akan semakin meningkat atau mungkin ada alasan lainnya? Ya. Ketika orang mengalami gondongan atau mendapatkan penyakit ini, akan sulit untuk berbicara karena rasa nyeri di daerah yang bengkak tersebut. Kemudian virus mumps juga kan dapat menyebar melalui percikan air liur dari mulut atau hidung penderita. Jadi saat berbicara, selain merasakan sakit, dan juga harusnya lebih minimal berbicara untuk menghindari penyebaran yang ada. Oke dokter. Dokter, satu lagi pertanyaan sebelum saya masuk ke mitos dan fakta ya dokter. Saya penasaran, apakah benar nih mumps atau gondongan atau bangkayaki ini bisa sembuh kalau dipakaikan obat yang warna biru itu loh, yang disebut blau itu dokter? Dulu pengobatan ini menggunakan blau adalah sesuatu yang biasa. Dan banyak masyarakat yang melakukan atau percaya terhadap keefektifan dari metode pengobatan ini. Cara mengobati gondongan atau mumps dengan blau pun cukup gampang ya. Dan penderita gondongan atau mumps diberikan blau untuk mengobati penyakit ini. Namun blau sebagai obat untuk penderita gondongan atau mumps hanyalah mitos. Karena secara klinis tidak ada hubungannya. Oke. Dan mumps juga kan bisa sembuh sendiri kan. Oke, jadi itu tidak benar ya? Iya. Oke, baik, kita sekarang masuk ke mitos dan fakta ya dokter ya. Saya akan bacakan beberapa mitos dan fakta di sini. Baik, mitos atau fakta yang pertama, katanya sakit mumps atau gondongan ini dapat sebabkan kemandulan pada pria. Nah, fakta. Fakta, oh oke, hati-hati nih ya. Karena ketika virus tadi paramyxovirus ini menyerang testis, maka testisnya itu akan rusak. Sel-sel testis yang menghasilkan sperma akan rusak. Akhirnya jumlah sperma juga akan terpengaruh. Dan sperma yang dihasilkan akan berkurang atau bentuknya yang abnormal. Jadi cepat mati spermanya. Kemudian ini yang menyebabkan penderita itu mengalami infertil atau kemandulan. Oke, baik, mitos atau fakta yang kedua yang akan saya bacakan, terlalu sering mengorek telinga dengan cotton bud katanya bisa sebabkan terkena penyakit mumps ini. Nah, ini mitos. Oke, mitos. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mumps. Oke. Bila membersihkan telinga ataupun mengorek telinga dengan cotton bud, ini tidak disarankan sebenarnya karena dapat mendorong kotoran yang masuk ke dalam telinga atau bakteri baru juga bisa masuk. Bisa jadi infeksi ataupun mencederai gendang telinga tersebut. Oke, ini mitos dan fakta yang ketiga, ini kayaknya sering nih. Meniup balon yang banyak dengan teknik salah bisa disebabkan kena penyakit mumps. Ini mitos juga. Oke. Karena virus ini kita sudah pelajari tadi menular melalui kontak langsung dengan air liur ataupun saliva dan airborne droplet. Jadi ini mitos. Mitos. Tidak ada hubungannya. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kepada sahabat live sekalian. Dan sebelum kita tutup diskusi kita, bisakah saya minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement kepada sahabat live sekalian? Mungkin apa saja pesan-pesan yang patut untuk diingat? Oke, jadi vaksin MMR adalah yang terbaik untuk mencegah mumps. Vaksinasi juga membantu mencegah mumps dari komplikasi. Nah, kita cukup perbanyak minum air putih, istirahat cukup, kemudian makanan-makanan yang bergizi agar supaya imun kita baik. Nah, mencegah penyebaran penyakit gondongan atau mumps dengan cara tidak berbagi peralatan makan yang sudah terkena air liur, kemudian ketika batuk atau bersin ditutup mulut dan hidung dengan tisu. Kemudian kalau sakit tetap di rumah.
rajin cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir, kemudian membersihkan permukaan dan disinfektan, seperti itu. Baik dokter, terima kasih sekalian tips-tipsnya ya, pesan-pesan atau closing statementnya bagi sahabat live sekalian. Baik, kita segera tutup diskusi kita pada saat ini, tetapi sebelumnya bisakah saya minta kita tutup ini dengan doa, bisa saya minta dokter untuk tutup kita di dalam doa. Baik, sahabat live, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu yang bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah memimpin. Tadi kami sudah berdiskusi mengenai MAMS. Biarlah ini dapat menjadi berkat untuk sahabat live yang mendengarkan dan bisa mencegah atau mencegah MAMS ke depannya ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk Mem dan para kru di sini. Kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Della yang sudah dengan senang hati ya hadir untuk membagikan ilmunya kepada sahabat live sekalian. Baiklah, kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Ya, terima kasih. Baik. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada sahabat live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia menyaksikan program live hingga di penghujung episode ini. Jika kiranya Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa share video ini dari akun Facebook dan YouTube Cornelius Media Official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saatnya kami pamit mundur diri, demikian perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa, salam sehat.